Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahli khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'idil alam khosatan fi Palestina wa iriha, amin Allahumma amin. Banyak berseliweran ya di media sosial kita penceramah-penceramah yang dalam tanda kutip sepertinya penampilannya itu mirip banci. Saya tidak mau menghukumi penceramah banci, karena kalau menghukumi seseorang banci itu butuh kajian dulu ya. Apakah benar kejiwaannya banci atau apa? Karena ini kalau tarik ke fikih itu ada kajian khusus. Saya tidak mau bicara mereka banci atau tidak, tapi kita bicara kepada yang dohir saja, yaitu berpakaian seperti perempuan. Nah, kalau kita ngaji di kitab fikih-fikih itu mesti hadnya atau batasan disebut dia itu menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki dalam masalah pakaian, mesti di situ standarnya adalah urfi, kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya pakaian ini memang khusus untuk perempuan, maka kalau laki-laki memakai itu masuknya tasyabuh di dalam pakaian. Begitu juga misalnya pakaian khusus perempuan secara urfi, lalu laki-laki pakai itu, maka berarti itu dia menyerupai perempuan. Itu yang disebut dengan tasyabuh yang haram. Jadi batas keharamannya adalah nggak mesti kalau sama lalu haram, karena misalnya kaos t-shirt biasa itu kalau memang urfinya semua orang pakai ya, kalau dalam bahasa jual beli itu multi gender, memang untuk laki-laki untuk perempuan, ya berarti nggak ada persoalan ya. Saya tidak bicara auratnya, tapi bicara apakah masuk tasyabuh yang haram atau tidak. Maka di sini batasannya adalah yang itu spesifik, dan di sini pentingnya kaidah al-adatu muhakkamatun. Jadi orang selalu mengatakan al-adatu muhakkamatun itu artinya kebiasaan adalah hukum. Bukan begitu. Muhakkamatun itu bukan hukum. Muhakkamatun itu adalah apa bahasanya ya? Diangkat menjadi penentu hukum. Begitu sebetulnya kalau memaknainya. Karena kalau kita tahu ada wali hakim, yaitu wali pernikahan yang merupakan petugas yang diangkat oleh pemerintah, namanya wali hakim. Kalau misalnya wali itu bukan ditunjuk oleh pemerintah, kita yang angkat dia jadi wali, namanya wali muhakkam. Jadi orang yang dijadikan hakim. Al-adatu muhakkamatun itu artinya kebiasaan ini atau urf itu ya, bisa dijadikan sebagai penentu hukum. Lalu di bagian apa kita bicara al-adatu muhakkamatun kasus ini? Yang urfinya itu. Jadi sebuah pakaian ini untuk laki-laki apa untuk perempuan tidak bisa kita cari dalam kitab, tidak bisa kita cari dalam hadis. Tidak pernah Rasul menjelaskan namanya rok untuk laki-laki, untuk perempuan, namanya topi, peci untuk laki-laki. Enggak pernah kamu temukan sumber hukum begitu. Maka sumber hukum yang menetapkan kalau rok adalah untuk perempuan, peci untuk laki-laki, itu adalah sumber hukum berupa al-adatu. Nah, itulah maksudnya al-adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan masyarakat ini bisa menjadi penetap sebuah hukum, bukan menjadi hukumnya, bukan. Karena kalau hukum itu kan boleh, tidak boleh, halal, haram dan sebagainya. Ada juga hukum itu misalnya batasan. Misalnya ada satu keharusan dalam fikih, kamu harus membayar mahar yang sudah berlaku di situ, atau mahar mislih namanya. Maka berapa jumlahnya? Ini kan kita tidak temukan dalam Al-Quran, tidak temukan dalam hadis. Karena Al-Quran dan hadisnya itu mengatakan ya, mahar itu harus namanya mahar mislih, yaitu mahar yang berlaku di situ. Maka berapa jumlah? Siapa yang menetapkan jumlahnya? Kebiasaan di situ berapa? Berarti sumber hukum merilis angka itu kebiasaan. Itulah berarti kebiasaan ini menjadi sumber hukum. Bukan menjadi hukumnya, tapi sumber hukumnya. Artinya menjadi pertimbangan bagaimana itu dihukumi. Sering saya dengar ada orang mengatakan kaidah al-adatu muhakkamatun itu, ya kebiasaan itu bisa jadi hukum. Bukan kebiasaan jadi hukum, bukan. Kebiasaan itu bisa menjadi dasar pertimbangan menetapkan sebuah hukum, gitu ya. Ya salah satunya kalau dalam berpakaian itu, maka ketika kita sudah ada hukumnya tidak boleh laki-laki menyerupai pakaian perempuan, yaitu pakaian yang spesifik, ukuran kespesifikannya, ukuran ini disebut pakaian laki-laki khusus, ini pakaian perempuan khusus, dikembalikan kepada urf atau adah atau kebiasaan, itu ya.
Gak usah baca kitab ini, sederhana sekali. Kemudian mungkin bukan hanya pakaian ya. Kalau kita baca di kitab fikih itu rata-rata memang sering menyebutnya itu adalah tasyabuh, misalnya dalam pakaian ya. Fil libas misalnya. Sebetulnya bukan hanya pakaian. Ada satu kitab fikih itu yang menyebut wal harokati, gerakan. Nah, ini penting. Jadi walaupun saya tidak bacakan kitabnya, saya bisa bertanggung jawab bahwa ada diksi dalam kitab itu, tasabuh itu juga dalam bentuk harokah atau gerakan. Dimana ini turunan dari yang khosois juga. Gerakan yang memang itu biasanya dilakukan hanya oleh perempuan. Artinya yang melakukan itu secara oraf kita sudah sepakat itu perempuan. Kalau bahasa kita mungkin melambai. Saya tidak perlu detailkan seperti apa. Jadi ada 2 poin yang bisa kita ukur dari orang ini sedang melakukan sesuatu yang haram. Saya belum bicara bagaimana hukumnya orang seperti ini jadi penceramah. Nanti itu bagian 2. Sekarang kita bicara hukum perilakunya dulu. Orang yang berpenampilan seperti perempuan, pakaiannya memakai pakaian yang khusus perempuan secara urf kita, itu haram. Gerakan dia ya melambai, melengos-melengosnya kayak perempuan. Ya, saya kira tidak perlu berdebat ya. Kita sudah tahu lah. Ini orang mirip perempuan gitu. Bahasa mirip perempuan berarti dia melakukan sesuatu yang khusus perempuan. Ya kalau makan ya semua orang makan. Laki perempuan makan. Makanya ada batasannya yaitu spesifik. Makan itu bukan spesifik perempuan. Semua orang makan. Tapi bagaimana dia menyuap misalnya. Bagaimana melengos. Menoleh itu bukan spesifik perempuan. Tapi spesifik semua orang. Bukan spesifik jadinya. Tetapi ada cara menoleh yang khusus untuk perempuan. Dimana ini takarannya nggak bisa kamu cari di hadis, nggak bisa kamu cari di Al-Quran. Bagaimana yang disebut dengan menoleh khas perempuan? Nggak ada itu. Maka di sini berperanlah kebiasaan, berperanlah urf, berperanlah ada. Maka sesuatu itu mau dihukumi khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki, patokannya bukan Quran, bukan hadis, tapi patokannya adalah kebiasaan. Makanya kalau dalam madzhab Hanaf Maliki misalnya, dalil dalam agama itu nggak hanya kitab hadis terus ijma qiyas, enggak, ada juga urf ya. Jadi urf ini juga bisa menjadi sumber hukum seperti Al-Quran, seperti hadis. Jadi sumber hukum. Al-Quran dan hadis itu bukan hukum, sumber hukum. Ada, kebiasaan itu bukan hukum, tapi dia bisa memposisikan diri sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan dalam Quran dan hadis. Itu saya ulang-ulang ya. Ini rasionalisasi sederhana. Nah, termasuk gerakan, bagaimana kita tahu ini gerakan khusus laki-laki, khusus perempuan? Ini nggak ada perbedaan saya kira. Kita sepakat, ini melambai, ini kayak perempuan. Bahasa kayak perempuan, di mana itu diucapkan semua orang, oh berarti benar, dia itu harokahnya itu adalah harakatun khosotun lil mar'ati. Yang agak sulit mungkin bagaimana kalau perempuan niru laki-laki, ya mungkin tomboy ya. Ya mungkin, jadi bukan hanya laki-laki nyerupai perempuan yang tidak boleh, perempuan nyerupai laki-laki juga tidak boleh, begitu ya. Jadi 2 poin saja, pakaian dan gerakan. Ya, pakaian dan gerakan. Kalau orientasi seksual, wah itu sudah terlalu rumit ya. Kita bicara yang dohir saja. Al-libas wal harokah. Kalau memang itu khusus untuk perempuan, laki-laki haram melakukan itu. Gitu ya. Bagaimana menetapkan itu khusus atau tidak khusus untuk perempuan? Maka di sini al-adatu muhakkamatun. Dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada bagaimana pandangan orang, bagaimana biasanya orang menghukumi perilaku itu khusus laki-laki atau khusus perempuan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling konyol, bagaimana hukumnya kalau ada orang berperilaku seperti itu, entah kompleks, pakaiannya niru perempuan, perilakunya ya niru perempuan, ngomongnya ya, bahkan juga ada di situ wal muhadasah, cara ngomongnya, kita bisa sepakat lah. Orang ngomong kayak perempuan dengan laki-laki lembut tapi bukan perempuan itu berbeda dengan perempuan. Kalau dia niru perempuan itu kelihatannya. Bagaimana kalau orang yang omongannya mirip perempuan bahkan sengaja niru-niru, tasyabuh. Kemudian pakaiannya juga mirip perempuan, dandannya mirip perempuan, pakai lipstik, pakai bedak. Saya kira ini nggak perlu berdebat, semua orang paham seperti apa sih orang yang mirip perempuan, yang niru perempuan itu ya. Ini namanya urf. Urf itu sudah mutafak. Kita sepakati namanya urf ya. Sudah diterima. Ya makanya agak mirip dengan ma'ruf, urf ya. Kenapa ma'ruf itu? Ma'ruf itu adalah ada kemiripan ya setidaknya. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang kita ketahui karena kita adalah orang baik, berarti kita tahu kalau itu baik. Mungkar sesuatu yang kita ingkari, berarti secara dasar, secara basic kita mengingkari itu. Makanya namanya mungkar. Ma'ruf
kita approve. I'taraf akan mengakui, ma'ruf sesuatu yang baik, urf pun tradisi, kamu cari-cari kaitannya ya. Kalau kembali ke pertanyaan, gimana hukumnya kalau ada orang seperti itu jadi penceramah? Seandainya dia alim, artinya kitabnya luar biasa, ceramahnya itu mengungkap keilmuan-keilmuan yang tajam. Saya pribadi masih mengatakan ya mungkin di bagian itunya buruk. Di bagian apa? Di bagian dia berperilaku seperti perempuannya itu buruk. Tapi setidaknya masih masuk akal dia berceramah. Artinya oke lah kita adil menghakimi. Tapi kalau sudah begitu ilmunya standar juga, artinya asal ngomong lucu sudah. Yang masalah itu bukan mau menghukumi orang ini, yang ngundang. Apa isi kepalanya itu? Itu saja. Ngapain kita capek-capek mikirin hukumnya? Kita cek kewarasan saja. Memangnya kita ini krisis. Gak ada lagi orang yang bisa ceramah gitu. Itu aja. Atau mungkin ini bisa jadi marketing. Wah lain kajiannya. Artinya kalau nggak ngundang yang begini gak ada yang datang. Kita yang sakit berarti. Mental kita sakit. Sakit. Kita sudah lebih suka yang begitu. Jadi masyarakat ini kalau nggak yang melambai begitu nggak ada yang datang. Sakit itu ya. Itu bukan dihukum, itu diobati itu. Mental ya, gangguan mental gitu ya. Kenapa? Karena orang normal itu jijik kepada hal-hal yang begitu. Ngapain sih kamu laki-laki niru perempuan? Jijik. Ya. Ini sudah menjijikkan. Kita kasih panggung suruh ceramah. Sakit nggak itu? Sakit ya, sakit. Ya, siapapun itu. Kecuali kalau misalnya masih beralibi, ini berpura saja. Ini semacam marketing saja ya. Orang sudah berlomba-lomba bagaimana marketing itu keren Pak. Ini malah marketing kok merendahkan ya, merendahkan kesadaran kita sendiri ya. Kenapa? Karena itu masuk kepada sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, tapi malah diberikan panggung gitu ya. Seolah-olah nggak ada lagi yang bisa ceramah ya. Begitu ya. Allahumma hdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.